Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Bella Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem pengatur tubuh yang bekerja dengan cara menghasilkan hormon. Hormon dibawa melalui darah dan mempengaruhi berbagai fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan keseimbangan tubuh. Pada kelenjar utama menghasilkan hormon hipotalamus sebagai pusat kontrol hormon di otak yang mengatur kelenjar hipofisis menghasilkan hormon ADH, oksitosin yang disimpan di hipofisis posterior dan hormon RH. 2. Ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Terdiri dari hipofisis anterior yang menghasilkan GH sebagai pertumbuhan, TSH untuk merangsang tiroid, ACTH untuk merangsang adrenal, FSH dan LH untuk reproduksi, dan prolaktin untuk produksi ASI. Kedua, yang B ada hipofisis posterior melepaskan ADH untuk menjaga keseimbangan cairan, oksitosin untuk kontraksi persalinan, dan letdown refleks ASI. Ketiga, ada kelenjar tiroid yang menghasilkan T3 dan T4 untuk mengatur metabolisme tubuh. 2. Ada kalsitonin yang untuk menurunkan kadar kalsium darah. Keempat, ada kelenjar paratiroid yang menghasilkan PTH untuk menaikkan kadar kalsium darah. Selanjutnya ada kelenjar adrenal atau supranal yang terdiri dari korteks adrenal seperti kortisol untuk stres dan metabolisme. Kedua ada aldosteron untuk keseimbangan, Na atau kalsium tekanan darah, androgen untuk hormon seks minor. B. Medula adrenal yang menghasilkan adrenalin dan noradrenalin untuk respon fight or flight. Selanjutnya ada pankreas atau pulau Langerhans yang menghasilkan hormon insulin untuk menurunkan gula darah dan hormon glukagon untuk menaikkan gula darah. Gonad pada kelenjar kelamin. Pertama pada wanita yaitu ovarium yang menghasilkan hormon estrogen untuk karakteristik seksual wanita dan hormon progesteron untuk persiapan kehamilan. Pada laki-laki yaitu testis yang menghasilkan hormon testosteron untuk karakteristik seksual pria. Terus kelenjar pineal yang menghasilkan melatonin untuk mengatur siklus tidur. Selanjutnya ada hormon dan mekanisme umpan balik. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan dilepaskan ke aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan reproduksi, keseimbangan cairan dan elektrolit, respons stres, dan siklus tidur. Contoh, hormon insulin, adrenalin, T3 atau T4, estrogen, progesteron, GH, dan ADH. Mekanisme umpan balik atau feedback mekanisme adalah cara tubuh mengatur kadar hormon agar tetap seimbang atau homeostatis. Ada dua jenis. Untuk umpan balik positif, tubuh meningkatkan produksi hormon untuk memperkuat suatu proses. Contohnya, oksitosin saat persalinan, kontraksi menekan serviks, hipofisis posterior yang membuat oksitosin akan mengkontraksikan makin kuat, sehingga kontraksi kuat akan memicu pelepasan oksitosin lebih banyak. B. Umpan balik negatif. Tubuh menurunkan atau menghentikan produksi hormon ketika kadarnya sudah cukup. Contohnya hormon tiroid yang menghasilkan hipotalamus terus ke TRH, sehingga hipofisis anterior akan menghasilkan TSA, tiroid dan menghasilkan T3 dan T4. Jika T3 atau T4 sudah tinggi, maka TRH dan TSH diturunkan, sehingga produksi hormon tiroid berhenti. Kesimpulan, sistem endokrin mengatur fungsi tubuh melalui hormon yang diproduksi kelenjar melalui hormon utama seperti hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, ovarium, dan testis. Hormon bekerja mengontrol pertumbuhan, metabolisme, seperti reproduksi dan keseimbangan tubuh.
Pengaturan hormon terjadi melalui mekanisme umpan balik, terutama umpan balik negatif untuk menjaga keseimbangan, serta umpan balik positif untuk memperkuat proses terjadinya persalinan.